Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, pada materi Al-Quran Hadis di pertemuan ini, Miss akan menjelaskan mengenai surat Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Surat Al-Alaq merupakan surat ke-96 di dalam Al-Quran, di mana surat ini terdiri atas 19 ayat. Ayat 1 sampai dengan 5 dari surat ini adalah ayat Al-Quran yang pertama diturunkan, yaitu ketika Nabi Muhammad berdiam diri atau beribadah di Gua Hira. Surat ini dinamai Al-Alaq atau segumpal darah yang diambil dari kata alaq, terdapat pada ayat 2 surat ini. Surat ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Berikut arti perkata dari surat tersebut. Oke, kita lanjut mengenai kandungan surat Al-Alaq secara garis besar saja. Miss jelaskan. Ayat pertama berisi mengenai perintah tegas dari Allah kepada Rasulullah untuk membaca. Perintah membaca berarti perintah untuk belajar dan menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu di dalam Al-Quran meliputi ilmu yang menyangkut ayat-ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Allah memerintahkan Rasul untuk membaca dengan meminta pertolongan kepadanya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Karena nama dan sifat Allah itu sangat baik, yang dapat digunakan oleh manusia untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam segala perbuatannya. Ayat qauliyah yaitu tanda kebesaran Allah yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah berupa semua ciptaannya. Kemudian penjelasan dari ayat kedua surat Al-Alaq ini, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari alaqoh, yang artinya segumpal darah. Dalam kaitannya dengan menuntut ilmu, ayat kedua ini memberi petunjuk kepada manusia untuk mengenal dirinya dengan jelas, yaitu mengetahui asal-usul kejadiannya. Lebih lanjut tentang asal kejadian manusia tersebut dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Secara rinci, asal kejadian manusia melalui proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu penciptaan manusia dimulai dari saripati tanah. Kemudian setelah sel telur dibuahi dengan sperma, terbentuklah nutfah atau zigot. Proses berikutnya yaitu zigot menjadi alaqoh. Kemudian alaqoh yang menempel di dinding rahim perempuan berubah menjadi lahma atau sekepal daging. Lahma kemudian berubah menjadi tulang yang kemudian dibungkus dengan daging sehingga terbentuklah janin. Kemudian penjelasan dari ayat ketiga yaitu perintah membaca untuk kedua kalinya pada surat ini yang berkaitan dengan perintah membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan wahyunya. Perintah ini dimaksudkan agar manusia benar-benar yakin bahwa Allah Maha Mulia. Dan hanya orang yang beriman, bertakwa, dan berilmulah yang bisa memahami konsep alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Mulia karena hanya Allah lah yang bisa melakukan semua itu. Lanjut, penjelasan ayat keempat dan kelima. Allah mengajarkan manusia dengan pena.
Maksudnya adalah manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pena. Manusia dapat menyatakan ide, pendapat, dan keinginan hatinya. Dan dari pena, manusia juga mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan baru. Pena merupakan benda mati dan beku, tapi setelah digunakan manusia, dapat dipahami secara jelas oleh orang lain. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah menciptakan manusia dan melahirkannya dari rahim seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah mengaruniakan pendengaran, penglihatan, akal, dan berbagai kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Sehingga dengan kemampuan itu manusia mampu mencapai seluruh cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Bahkan ada beberapa orang yang bisa memahami ilmu tanpa melalui belajar, dan orang tersebut merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, penjelasan ayat ke-6 sampai 13. Pada ayat ini berisi tentang asal-usul kejadian manusia beserta sebagian sifat-sifatnya yang negatif. Manusia harus diarahkan untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai makhluk yang selalu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat kelak. Lalu garis besar penjelasan dari ayat ke-14 sampai 19. Pada ayat tersebut berisi tentang kekuasaan Allah, bahwasanya Allah berkuasa untuk menciptakan manusia, serta memberikan nikmat dan karunia berupa memberikan kemampuan membaca kepada Nabi Muhammad, walaupun sebelumnya beliau belum pernah belajar membaca. Selain itu, sifat Allah yang maha melihat terhadap segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, serta Allah berhak memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan manusia tersebut. Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa manusia senantiasa menyadari dirinya sebagai ciptaan Allah yang harus patuh dan tunduk padanya. Dan inilah sebab mengapa diturunkannya surat Al-Alaq. Surat ini seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hira, yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari Al-Alaq atau segumpal darah, hingga nasibnya di akhirat nanti. Ayat pertama sampai kelima diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yaitu ketika Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Sebab diturunkannya surat ini merupakan problema aktual yang dihadapi oleh umat yang menjadi sebab umat tersebut jatuh ke dalam lubang jahiliyah, yaitu yang pertama karena mereka menyekutukan Tuhan atau Allah, yang kita sebut dengan syirik. Kemudian karena mereka tidak mengetahui tentang siapa dirinya dan apa tugas yang harus dilakukan sebagai hamba Allah. Kemudian mereka membiarkan dirinya berada dalam kebodohan. Dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Dan pastinya harapan kita serta tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yaitu untuk beriman kepadanya. Baiklah, sekian materi hari ini. Jika ada salah dan janggal Miss mohon maaf. Jazakumullahu khair, syukron. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.